Sejak dahulu kala, manusia mempunyai ketergantungan yang sangat erat terhadap energi fosil. Hampir setiap industri dan aktivitas keseharian tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan. Bahkan, bahan bakar berjenis minyak mempunyai batas pakai karena jumlahnya yang terbatas dan tidak akan bisa diproduksi kembali. Eksploitasi sumber daya minyak yang terlalu besar dan cepat akan membuat suplai dari bahan bakar menjadi lebih cepat habis, dan mungkin tidak akan menyisakan banyak untuk anak dan cucu kita kelak. Salah satu cara yang saat ini sedang banyak dicoba adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang bisa dipakai sebagai energi utama untuk hidup sehari-harinya. Energi terbarukan sendiri banyak macamnya dan pengaplikasiannya juga sudah mulai banyak bisa ditemui di mana saja. Pengertian dari energi. Tidak bisa dipungkiri bahwa keseharian dari hidup manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan atas sumber daya energi. Hampir seluruh aktivitas yang dijalankan akan memerlukan sumber daya baik terbarukan ataupun tidak. Eksploitasi sumber daya minyak mulai meningkat pesat sejak zaman revolusi industri. Seluruh perkembangan dan kemajuan dari industri membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga energi minyak dan sumber daya tidak terbarukan lainnya terus digunakan secara masif. Penggunaan energi yang terlalu masif akhirnya berhasil membuat kekacauan dan kerusakan dari lingkungan alam di sekitarnya. Hasil buangan dari energi tersebut menciptakan polusi yang sangat merusak lingkungan dan berbahaya bagi pernafasan. Setelah banyak yang mulai menyadari bahwa sumber daya tak terbarukan mulai menipis jumlahnya, akhirnya banyak ilmuwan yang memutuskan untuk mengalihkan sumber daya tersebut menuju ke energi yang masih bisa terbarukan. Didasarkan dari prinsip yang sama, energi terbarukan bisa kita artikan juga sebagai sebuah sumber daya energi yang masih bisa dengan cepat dipulihkan atau dibuat kembali secara alami dan mempunyai proses yang berkelanjutan. Energi terbarukan bisa berasal dari energi tidak terbarukan yang berhasil diolah secara baik agar tidak habis dan akan bisa selalu dipakai dalam waktu yang lama. Energi terbarukan juga bisa hadir karena adanya perkembangan teknologi yang terus mendorong untuk menciptakannya sumber energi alternatif yang banyak bisa kita temui saat ini. Jenis-jenis energi yang ada di sekitar kita. Dalam kesehariannya, sebenarnya ada sangat banyak ragam energi yang bisa kita temui. Energi tersebut masing-masing mempunyai fungsi sendiri dalam keseharian kita. Penggunaan energi yang terus meningkat setiap saatnya membuat manusia harus mempunyai opsi lain dari energi yang sudah ada saat ini. Jenis dari energi sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Energi yang terbarukan merupakan sebuah opsi lain atas pengembangan dari berbagai sumber daya yang sudah ada. Karena semakin tingginya permintaan atas energi, akhirnya membuat peneliti terus mengembangkan sumber daya yang bisa terus digunakan dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus takut untuk habis jika digunakan. Konsep dari energi yang terbarukan sendiri baru mulai dikenal secara luas pada tahun 1970-an. Kemunculan dari energi yang terbarukan merupakan sebuah antitesis atas pengembangan dan penggunaan energi yang tidak terbarukan secara masif dan besar-besaran. Selain mempunyai kemampuan untuk bisa dibuat dan dipulihkan kembali, energi yang terbarukan ini dipercaya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi polusi lingkungan karena sifatnya yang lebih
bersih, dan aman bagi lingkungan. Tren energi yang terbarukan saat ini terus semakin gencar dikembangkan hingga akhirnya beberapa negara di dunia sudah mulai meninggalkan energi yang tidak terbarukan secara perlahan dan pasti. Indonesia sendiri juga sudah semakin mengedepankan teknologi yang ramah terhadap lingkungan dan minim untuk menggunakan energi yang tidak terbarukan. Yang kedua ada energi yang tidak terbarukan. Sejak awal ditemukan energi yang tidak bisa terbarukan ini merupakan salah satu solusi untuk sumber daya yang paling mudah untuk digunakan. Selain membutuhkan proses yang lebih singkat, energi yang tidak terbarukan juga awalnya sangatlah berlimpah, sehingga manusia terus melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Ketergantungan manusia atas energi yang tidak terbarukan semakin meningkat ketika jumlah kendaraan pribadi terus bertambah. Bahan bakar fosil adalah salah satu energi yang tidak terbarukan yang paling banyak digunakan dalam keseharian hidup manusia. Bahan bakar fosil sangatlah mudah untuk digunakan, sehingga menjadi sumber energi utama yang menggerakkan kendaraan yang ada. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi membuat manusia sadar akan keterbatasan dari energi tersebut. Mesin-mesin yang ada juga berhasil dibuat semakin efisien dan dipersiapkan dengan kadar emisi yang jauh lebih rendah dari sebelumnya untuk mengurangi jumlah polusi yang berbahaya bagi kehidupan. Hingga akhirnya, dalam waktu terakhir ini, beberapa negara bisa sukses untuk mengurangi jumlah kendaraan yang membutuhkan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan menggunakan energi terbarukan yang jauh lebih aman dan efisien untuk digunakan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, energi terbarukan atau yang biasa disebut sebagai energi alternatif adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Energi baru terbarukan diperluas sehingga terdapat 5 jenis seperti energi matahari, tenaga angin, tenaga air, biomasa, dan geotermal atau panas bumi. Penjelasan mengenai jenis-jenis energi baru terbarukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah energi matahari. Kebanyakan energi terbarukan berasal dari energi surya. Namun, yang dimaksud di sini adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Maka, banyak yang menyebutnya sebagai energi matahari. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan sel surya, menggunakan menara surya, memanaskan gedung secara langsung, ataupun melalui pompa panas. Memanaskan makanan menggunakan oven surya. Memanaskan air melalui alat pemanas air bertenaga surya. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, lalu daya baterai tersebut digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak tersedia. Yang kedua adalah tenaga angin. Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda akan menghasilkan tekanan udara yang berbeda pula, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi atau udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat, sehingga ke batas maksimum energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut.
Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan, seperti lepas pantai dan dataran tinggi, biasanya diutamakan untuk dibangun ladang angin. Yang ketiga adalah tenaga air. Tenaga air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan dalam bentuk yang pertama, bendungan pembangkit listrik. Yang terbesar adalah Three Gorges Dam di Cina. Yang kedua, mikrohidro yang dibangun untuk membangkitkan listrik hingga skala 100 kW. Umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air. Yang ketiga, run of the river yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan reservoir air yang besar. Yang keempat adalah biomassa. Ada 3 bentuk penggunaan biomassa, yaitu secara padat, secara cair, serta secara gas. Dan secara umum, ada 2 metode dalam memproduksi biomassa, yaitu dengan menumbuhkan organisme penghasil biomassa dan menggunakan bahan sisa hasil industri pengolahan makhluk hidup. Biomassa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, bioetanol, atau biogas, tergantung sumbernya. Biomassa berbentuk biodiesel, bioetanol, dan biogas dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih secara langsung dengan kondisi tertentu. Yang kelima adalah geotermal atau panas bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi, yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Ada 3 cara pemanfaatan panas bumi, yaitu yang pertama sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Yang kedua, sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi. Yang ketiga, sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Itulah penjelasan dari 5 jenis energi baru terbarukan serta pemanfaatannya. Sesuai dengan namanya, energi yang baru dan terbarukan akan bisa selalu dipakai oleh manusia tanpa harus khawatir jumlahnya akan berkurang dengan cepat. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi alternatif yang dikenal karena keramahannya terhadap lingkungan. Karena tidak menghasilkan limbah dan emisi yang berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Energi yang terbarukan juga bisa didapatkan secara gratis, seperti sumber daya matahari ataupun air yang mengalir secara terus-menerus. Dan tidak diperlukan sebuah investasi dengan jumlah yang besar agar dapat mengolah sumber daya terbarukan tersebut agar bisa menjadi sebuah energi yang bisa Anda gunakan setiap harinya.